Halo semua, apa kabar? Ya, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Bagaimana trading hari ini nih? Seru nggak? Kalau dari sisi saya seru banget. Kenapa? Karena saya hari ini tradingnya ya mungkin kalau boleh dibilang agak overtrade. Kenapa agak overtrade? Karena saya hari ini scalper, jadi scalper. Dan saya, walaupun scalper saya bukan pindah-pindah di saham lain, umpamanya pindah dari satu saham satu, enggak. Saya cuma pakai dua saham doang, dan saya tradingnya hardcore banget ya. Saya ambil profit 1-2%, bahkan kadang-kadang ada yang nggak sampai 1%, cuma 0,9%, tapi saya keluar, masuk, begitu terus. Dan cukup cukup oke ya, cukup oke, karena kebetulan satu pergerakan hari ini ya saham itu cenderung begini. BAM naik pagi, terus habis itu cenderung flat gitu, datar, nanti tiba-tiba menjelang penutupan, nah dilihat nih ambiar atau kalau nggak ada menjelang, dia turun pelan-pelan, terus tiba-tiba BAM dia naik, atau sebaliknya dia datar, tiba-tiba BAM dibanting. Nah itu beberapa waktu ini pergerakan market kayak gitu. Jadi banyak yang orang bilang sering di PHP lah, sebagainya gitu ya. Jadi saya hari ini, ya mungkin juga pas lagi longgar juga, entah kenapa tangan saya juga lagi gatal, saya pengen trading dengan scalper aja hari ini. Dan ya ada yang tanya sama saya, Pak kok bisa? Itu pertanyaannya satu. Pastilah ya, semua pengen tahu. Atau kalau nggak, pertanyaan yang berikutnya adalah, Pak ajarin dong, gitu. Caranya bagaimana? Ya, hari ini saya mau share. Mungkin tidak secara teknikal, maksudnya tidak secara teknisnya seperti apa gitu ya. Tapi saya akan bagikan tips-tipsnya dulu. Kalau untuk teknisnya, nanti kita adakan webinar khusus deh. Bikin acara live trading mungkin lebih seru juga ya, via Zoom kayak kemarin itu. Oke. Saya mau bagikan gini. Ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu ketahui ketika menjadi seorang scalper. Menjadi seorang scalper itu tidak segampang yang diceritakan. Tidak segampang yang diceritakan. Jadi seorang scalper itu punya beberapa kriteria yang maksudnya dia harus punya sesuatu yang bisa dijadiin pegangan dulu. Apa sih yang bisa dijadiin pegangan? Pertama, jadi seorang scalper itu harus menguasai platform online tradingnya. Titik. Harus kuasai. Kenapa saya bilang harus dikuasai? Karena dengan menguasai platform online trading, Bapak Ibu akan sangat cepat sekali untuk mengambil suatu action, ya. Kalau online trading itu berhubungan erat dengan action. Dia tidak ada hubungannya dengan ini akan mengenerate profit berapa persen, itu nggak ada hubungan sama sekali. Ya, ini berhubungan dengan actionnya. Buy, sell, buy, sell, buy, sell. Gitu terus, ya. Penting sekali. Jadi saran saya, Bapak Ibu cari sekuritas, cari platform trading yang bukan yang paling canggih di sini. Jangan salah paham, ya. Cari yang termudah. Nah, ini dia. Bukan mencari yang paling canggih, tapi mencari yang termudah. Yang canggih banyak, saya yakin banyak. Sama seperti handphone. Handphone Android especially. Dibandingkan compare to iOS, iPhone maksud saya, mungkin secara gimmick, handphone Android kaya fitur, sangat kaya fitur dibandingkan dengan iPhone, yang malah mungkin kalau boleh dibilang dari tampangnya aja udah kelihatan kalau itu nyaris nggak ada fitur. Tapi dari sisi kestabilan penggunaan, ya banyak fitur belum tentu berjalan dengan stabil. Belum tentu bisa digunakan semua, itu dia. Malah banyak fitur, kadang-kadang ada fitur-fitur tertentu menghalangi kinerja fitur-fitur utama. Nah, itu. Jadi, itu sebabnya saya tekankan di sini. Cari
platform online trading bukan yang tercanggih, tapi yang paling convenient, paling mudah. Itu dulu, itu yang paling penting. Ya, yang paling penting. Pemilihan online trading ini sangat-sangat vital. Jadi itu sebabnya saya ajak Bapak Ibu untuk mencoba, untuk melihat bagaimana sih software ini bekerja, bagaimana sih bekerja. Saya sudah coba beberapa sekuritas, ya, sudah coba semua, coba. Dan saya akhirnya menemukan beberapa pilihan yang menurut saya, oh ini oke nih buat trading dengan cepat gitu. Jangan salah ya Bapak Ibu, jangan salah. Satu hal nih, fiturnya kelihatan sangat sepele, tapi ini pengaruh banget. Contoh ya, yang saya gunakan, saya kebetulan berafiliasi dengan Henan Putirai dan saya menggunakan Henan Putirai baik di desktop maupun di mobile, ya. Nah, ada satu fitur yang saya senang banget di mobile khususnya, yaitu fast order. Nah, fitur fast order di situ ya, itu bisa buy, sell, amend, dan withdraw. Itu dalam satu line. Jadi tinggal pindah-pindah doang, pindah-pindah aja. Itu sangat cepat. Dan satu lagi, fitur ini kelihatan sepele tapi cukup berguna. Ketika kita lihat saham, gitu kan, ini kayaknya menarik nih. Langsung kita lihat order book-nya. Nah, kita lihat order book, kita kan pengen beli di bid atau di over. Setuju ya? Nah, ketika kita beli di bid, di angkanya kita tekan, langsung keluar posisi. Kalau bid, posisi buy. Kalau over, posisi sell. Langsung ada angkanya. Kita tinggal masukin lot-nya dan sebagainya. Nah, itu kelihatan sepele banget, tapi sangat-sangat berguna. Ada yang kelihatannya keren, tampilannya bagus, megah. Saya klik di situ nggak bisa pindah ke buy. Saya harus masuk menu buy tersendiri, ketik emitennya lagi, ketik harganya, ketik jumlah lotnya lagi. Oh my God, saya bilang. Saya melakukan, harga itu bergerak tuh sangat cepat. Kalau kita lagi seorang scalper, itu bergerak mungkin 5-6 tick, kita sudah taking profit. 5-6 tick, taking profit. Itu seperti saya lakukan di Inco hari ini, di Antam hari ini. Saya lakukan itu. Ya, bahkan saya pindah, habis profit Antam, saya pindah ke Inco. Habis saya taking profit Inco, pindah lagi ke Antam. Itu yang saya bilang, itu yang saya maksud hardcore. Ya, sampai jangan-jangan saya waktu kecil cukup hyperaktif gitu ya. Ya mungkin, saya nggak ingat masa kecil saya seperti apa. Tapi ya, jadi kita harus kuasain itu, ya. Itu satu. Oke, sudah jelas ya di sini ya. Kuasain online trading dan jangan segan-segan untuk mungkin saya mau dong aplikasinya, saya mau coba trial dong. Tapi kalau buat saya trial itu kan sering banyak ya bisa kasih percobaan 1 minggu gitu. Kalau saya bilang agak kurang pas buat saya. Karena kalau fitur trial kadang-kadang kita nggak bisa action buy. Kecuali Bapak Ibu sudah sangat pakar sekali, ya, sudah sangat piawai dengan sekuritas, dengan penggunaan ini. Kemudian begitu mau nyoba, Bapak Ibu sudah tahu fitur apa yang dia cari. Kira-kira cari similaritasnya lah. Ini persamaannya antara sekuritas A sama sekuritas B, ini persamaannya, ada nggak ya di sini, ini ada nggak ya di sini, dan sebagainya gitu. Itu jadi bisa pakai fitur yang pakai aplikasi trial bisa. Tapi kalau saran saya selalu buka rekening, masukin dana, jika nggak cocok ya tarik aja dananya atau pindah. Atau kalau nggak, rekening ini dibuat untuk yang invest, sedangkan yang bisa untuk trading cepat, bisa lakukan dengan baik, itu untuk trading scalper atau mungkin ya beneran trading gitu ya. Yang ini untuk swing dan sebagainya. Itu. Satu lagi yang kemudian yang harus Bapak Ibu ketahui, dan ini tadi kan penguasaan terhadap online trading itu kan teknis ya. Ada satu lagi teknis, tapi ini nggak bisa kita bisa ajarkan caranya, tapi semua bergantung kepada kemampuan Bapak Ibu untuk beradaptasi ya, atau untuk istilahnya melihat. Jadi gini, saya jelasinnya gimana ya. Jadi kita harus ngerti kondisi pasar. Nah ini
Jadi kita harus lihat kira-kira ini arah pasar bergeraknya kemana sih, yang mana lagi trending gitu. Kayak contoh hari ini kan yang bergerak kan pertambangan ya, mineral. Terus apalagi tuh tadi itu? Ada konstruksi, tapi konstruksi saya nggak sentuh. Tapi yang saya sentuh mineral tadi. Sama ada finance saya, kalau saya tadi finance saya di Arto. Tapi kalau saya fokus tadi di ada beberapa gorengan juga sih yang kita bisa tradingin. Tapi intinya anggap kayak kita harus ini hari ini lihat di mineral mamanya. Ya, kita fokus trading itu, kita lihat. Jadi penting sekali buat Bapak Ibu untuk bisa membaca, melihat situasi. Dan ini butuh jam terbang. Ini butuh jam terbang. Melihat saham mana yang lagi trending, ya. Saham mana yang lagi trending. Sedikit saya kasih tips buat Bapak Ibu untuk memilih sahamnya, ya, untuk memilih sahamnya. Pastikan saham ini nomor satunya pastikan Bapak Ibu sudah kenal dulu saham ini pergerakannya seperti apa, itu dulu. Jadi terlepas dari Bapak Ibu pengamatan, mau lihat dia aktif apa enggak, mau lihat dia transaksinya besar apa enggak, kita kenal dulu saham ini. Dengan Bapak Ibu mengenali pergerakan saham ini, itu sedikit mungkin boleh dibilang 50% Bapak Ibu sudah ada di posisi kemungkinan besar bakal cuan. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita ketahui beberapa emiten, beberapa pergerakan harga saham yang naik di bid offer, ini terlepas dari kita bilang masalah bandarmologi lah, apapun itu istilahnya. Kita itu sedikit banyak bisa mengetahui, ini bergeraknya ketika harga bid diisi tebal dan sebagainya, maka dia akan cenderung ke kiri. Begitu over ke kanan tebal, dia akan cenderung ke kanan. Ada model ompong-ompong, dia bakal bagaimana dan bagaimana. Nah, itu ciri khas pergerakan namanya, ciri khas pergerakan. Tapi in general ya, kita anggaplah kita nggak ngerti, kita nggak tahu pergerakan itu, ya, kita nggak tahu. Tapi sedikit banyak, pastikan Bapak Ibu melihat bahwa posisi bid dan offernya tidak hilang-hilang. Itu dulu, ya. Kenapa saya bilang tidak hilang-hilang? Itu sangat mempengaruhi pergerakan jantung Bapak Ibu. Kalau tiba-tiba hilang, maksudnya hilang tuh gini. Dia bid offernya tipis-tipis, terus kemudian begitu dia dibanting langsung majret, turun di bidnya dalam. Begitu sebaliknya. Jadi, pastikan pergerakan harga itu, pergerakan bid offer itu tidak sangat-sangat liar sekali, tidak volatile banget. Itu biasanya yang ciri-ciri seperti itu adalah ciri-ciri yang suatu saham ini dikuasai oleh mungkin segelintir orang tertentu saja. Berbeda seperti Antam, Inco, ya, itu perusahaan-perusahaan yang sudah besar. Kenapa saya cenderung mengarahkannya, walaupun scalping ke perusahaan-perusahaan yang besar? Karena saya cenderung tidak terlalu suka emiten-emiten yang hanya dikuasai oleh segelintir orang tertentu. Karena bisa hari ini jalan, nggak jalan sesuka-suka mereka, dan kemudian bisa tiba-tiba naik berapa persen, turun berapa persen sesuka-suka mereka. Itu yang saya hindari. Kenapa saya hindari? Buat saya pribadi sih fine, saya bisa lakukan itu. Tapi saya nggak bisa ngomong ke orang. Contoh, ada beberapa saham yang saya trading pribadi. Tapi saya nggak bisa cerita, saya nggak bisa rekomendasikan ke grup. Karena apa? Begitu saya rekomendasikan orang saham pergerakan ini ke grup, dan orang ini masuk, dan dia tidak tahu pergerakannya seperti apa, dan akhirnya malah kejeglong, malah bahaya. Jadi saya pastikan dulu, yang saya bagikan itu saya sudah filter, saya sudah lihat, kayak ini oke nih, baru saya rekomendasikan, baru saya bahas sama teman-teman, baru saya bilang, kayaknya ini menarik, kayak ini oke, dan sebagainya. Ada beberapa emiten, mungkin Bapak Ibu yang di grup mesti cukup paham. Saya ada contoh, ada beberapa emiten kayak PTDU, hari ini mungkin bisa jalan red, naik terus pada CPRO, CMPP, saya nggak pernah rekomendasikan itu. Tapi jalan nggak? Jalan. Kenapa saya nggak rekomendasikan? Karena saya lihat ini satu, momentumnya seperti apa, pergerakannya selera apa, ada beberapa kriteria yang saya putuskan untuk, saya nggak kasih dulu deh, saya nggak share dulu deh. Seperti itu, ya. Jadi, ada banyak kok sebenarnya yang kalau Bapak Ibu cermati yang naik turunnya spektakuler, tapi saya nggak rekomendasikan. Itu karena nggak lolos filter saya. Tapi kalau Bapak Ibu mau trading, boleh nggak? Boleh, ya. Karena saya nggak kenal, belum tentu Bapak Ibu nggak kenal. Bapak Ibu bisa aja kenal baik, gitu. Masing-masing orang memiliki preferensi style yang berbeda-beda. Ya, itu. Jadi harus mengenal market,
sahamnya, kondisinya bagaimana. Itu dua hal walaupun teknis, sifatnya teknis, tapi cenderung ke arah nggak terlalu teknis ya, non teknis lah sebenarnya. Jadi penguasaan terhadap online trading, mengenal pergerakan saham gitu ya. Nah, satu hal yang saya sebut benar-benar teknikal itu adalah menguasai chart. Menguasai chart. Kenapa saya bilang menguasai chart itu teknis? Teknikal. Karena di chart ini, ya walaupun banyak orang mengatakan bahwa kalau scalping mah nggak usah lihat chart, selesai gitu ya. Kalau saya nggak bisa. Saya tetap harus lihat chart. Entah kenapa ya. Karena dari situ saya bisa tahu, saya punya sisi confident, saya punya sisi keyakinan. Contoh, kayak Inco hari ini. Akhirnya saya putuskan untuk, saya jual aja di level 4.800-an, 4.780. Saya sudah clear posisi. 4.770 saya sudah mulai buang, mulai cicil beli. Saya tuh kalau beli bertahap, jual pun cenderung bertahap. Karena apa? Saya kalau lihat dia naik lagi kan, saya masih keep lagi. Begitu seterusnya. Jadi, saya cenderung melihat chart. Sama ketika Inco swing ke level 4630 kalau nggak salah tadi itu. Saya lihat chart Inco deh. Saya kasih lihat chart Inco. Karena ini bicara mengenai teknik, kalau bicara mengenai chart, saya harusnya buka chartnya. Oke, setuju ya? Sebentar. Nah ini, kita mulai dari time frame hourly. Kalau scalping, time frame paling besarnya itu hourly. Tentu saja daily pengaruh, tapi kita lihat dari hourly-nya. Ya, karena hourly itu bisa bertahan untuk 3 harian. Tapi dia bisa, dalam 3 hari ini, kita bisa melihat gambaran besar selama 3 hari ini bagaimana. Nah, contoh, yang Bapak Ibu lihat di tampilan ini. Nah, kelihatan kan sebenarnya, ini, hari ini nih, begitu Inco masuk ke dalam selendang dan dia bisa breakout, nah ini kita putuskan. Waktu itu saya mulai putuskan untuk, ini saya mulai spekulasi beli. Nah, terus saya background lagi ke time frame yang lebih kecil. Tapi sebelum saya background, saya mau kasih lihat Bapak Ibu. Ketika dia swing di sini, ya, ketika dia swing, dia kan tertahan level skyline kita ini. Nah, disinilah saya memiliki keyakinan untuk, saya serok lagi. Nah, ketika di sini saya sudah taking profit di sini. Ya, jadi ketika dia di sini, saya sudah taking profit nih. Ketika dia, sorry, saya kasih lihat chart yang lebih ini, 5 menitan. Nah, ketika dia mulai breakout, tadi kan dia udah breakout selendang di hourly. Nah, ini pembukaan, begitu dia pembukaan, dia swing nih. Nah, ketika dia naik, pagi-pagi saya nggak buru-buru masuk ya. Saya selalu nggak buru-buru masuk, dan saya selalu menunggu momen dia koreksi dulu. Ketika dia koreksi, saya beli. Ketika dia koreksi, saya beli. Itu. Jadi kalau scalping itu, kita jangan FOMO ya. Karena apalagi pagi-pagi. Pagi-pagi kata orang bilang, Pak, beli itu entry jam 9. Saya bilang, kurang tepat. Sedikit kurang tepat kalau masuk jam 9. Kenapa? Kadang-kadang jam 9 itu, tiba-tiba dia gap up gitu kan. Atau kalau nggak dia udah naiknya cukup tinggi. Nah, kalau saya bilang, saya tetap nggak akan kejar. Saya tidak akan kejar, saya tidak akan FOMO. Saya selalu mencari titik idealnya dulu deh. Nah, ketika dia swing, saya mulai entry, dia naik. Nah, ini ada ini ada targetnya loh. Tuh, Bapak Ibu ada targetnya ini. Ini ada targetnya. Bapak Ibu perhatikan, ini chart 5 menit ya. Kenapa saya bilang saya ambilnya taking profit di 5 menitan? Di 1-2%. Bapak Ibu lihat targetnya. Dan itu. Dia targetnya cuma 1%, 1,6%. Ya saya ambil lah. Ambil. Begitu dia swing, saya masuk lagi. Gitu terus. Begitu dia swing, saya lihat, wah ini kayaknya oke lagi nih. Saya beli lagi, target lagi, ambil 1% lagi. Begitu dia stabil di sini, saya iseng-iseng masuk. Nah, salah satu yang saya serok tadi sini. Begitu saya sudah taking profit nih di sini nih. Saya sudah taking profit 4740 kalau nggak salah tadi. Sorry. 4710. 4710 saya sudah taking profit. 4710 saya sudah taking profit, terus kemudian dia swing. Bang, 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 bang. Nah, ketika dia swing, saya lupa. Kayaknya ini jam berapa ya ini ya? Jam 11. Antara dua kejadian ini saya lupa. Bahwa mengatakan, Inco itu pergerakannya PHP. Saya sempat jawab di grup bahwa Inco itu bukan PHP, tapi itu lebih kita bilang sebagai volatile. Nah, ketika itu, saya iseng-iseng saya lihat, kayaknya 5 menitannya oke nih, kayaknya nih. Saya lihat dia tertahan di areal selendang ya. Dia tertahan di areal selendang. Nah, saya ingat banget, average saya beli 4630-an, 4630. Ini lowest-nya berapa sih?
Tuh bener kan, 4630 nih. Saya ingat banget saya beli 4630-an. Begitu saya beli 4630, nah, dia naik, begitu dia naik di 47 sekian, saya jualan dulu. Saya ingat 4740 kalau nggak salah. Begitu saya jualan 4740, ternyata dia naik lagi. Nah, ini bener. Coba saya cek sini. Ah, bener. 4740. Saya bilang, wah ini udah oke nih, udah waktunya nih. Nah, ini. Waktu saya beli di sini, targetnya berapa? 4740 kan? Saya pasang target 4740. Nah, begitu dia 4740, ternyata dia naik lagi. Nah, ketika dia naik lagi, saya bilang, wah ini kayaknya naik nih. Saya langsung buru-buru saya HK lagi. Average saya waktu itu di 4750-an something. 4745, 4745, 4750. Maksudnya average saya jadi di 4745. Karena saya lakukan averaging. Nah, begitu saya sampai 4780, saya lihat, wah, ketika itu saya lihat pada nanya kan, ini kok enaknya gimana? Saya lihat di daily, waduh, ada resisten di sini. Ada resisten, saya pikir, udah deh, saya jual aja. Nah, jualah saya di 4780, 4790. Nah, saya jualan dulu deh. 4780, sorry, nggak sampai 4790 deh. 4780 saya jualan, 4770 saya jualan, udah, I'm done, ya, I'm clear. Saya bilang gitu. Nah, jadi itu menggunakan technical sebagai acuan untuk menentukan posisi ini enaknya beli apa enggak. Saya cenderung enggak banyak orang yang mau menggunakan posisi bid offer, ya, itu istilah itu teknik trading itu namanya tap reading, ya, melihat bid offer. Tapi saya cenderung nggak percaya. Kenapa saya bilang nggak percaya? Sekali lagi, karena ilmu tap reading ini adalah ilmu hasil pengamatan behavior pasar yang dan tergantung dari pengamatan orang, ya, tergantung dari perilaku orang. Istilah tap reading ini dimulai atau diawali tentu saja di Wall Street, ya. Pasti mereka sudah lebih mature mengamati ini. Nah, begitu ilmu ini diadopsi, dibawa ke Indonesia, menjadi kurang relevan. Kenapa kurang relevan? Seperti sudah selalu katakan berulang kali, bahwa pergerakan market di Indonesia termasuk kecil. Termasuk mudah untuk dikendalikan. Kalau cuma sekedar perputaran uang levelnya sekitar satu hari 10 miliar, satu hari loh, ditektokin 10 miliar, Bapak Ibu dengan punya dana dan punya peluru, punya stok barang di gudang sekitar 50 miliar, Bapak Ibu sudah bisa kerjain itu barang. Sudah bisa kerjain itu. Ini kita ngomong ini aja. Jadi cenderung kalau saya bilang lebih mudah untuk dikelola. Beda dengan di US. Kalau di US kapitalisasinya begitu besar. Jadi nggak mudah untuk dikerjain, dan yang bergerak di dalam situ tuh institusinya banyak sekali. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar cerita soal Robinhood, ya, di sana. Itu kemarin itu kan mereka grup underground-nya online retailer yang mencoba mengalahkan institusi besar karena mereka sebel banget karena merasa selalu dikerjain sama institusi besar. Dan mereka bersatu semua, dan ya harus seperti itu. Dan begitu masif waktu itu perlawanannya terhadap, sampai satu sekuritas tuh ruginya itu miliaran US dollar itu, ya, luar biasa sekali. Nama sahamnya AMF kalau nggak salah. Itu studio, nama studio, ya, itu udah melenceng dari story, ya. Kira-kira itu teknik saya yang mau saya bagikan bagi Bapak Ibu untuk trading cepat, ya, setidaknya untuk bekal awal. Tapi ingat Bapak Ibu, ya, dalam menjadi seorang scalper, practice make perfect. Dan kalau Bapak Ibu memang punya jiwa seperti itu, ya otomatis akan membuat Bapak Ibu memiliki keinginan, memiliki, oh, this is my style, ini yang saya suka gitu, ya, adrenalin dan sebagainya. Otomatis itu menjadi behavior. Tapi kalau Bapak Ibu orangnya tipikal santai, ya, tenang gitu kan, ngambil keputusan tuh mikirnya berkali-kali gitu. Nah, itu kurang cocok untuk menjadi seorang scalper. Menjadi seorang scalper tuh sangat-sangat mengandalkan intuisi,
sangat-sangat mengandalkan impulsif ya. Jadi jangan paksakan, jangan dipaksakan. Kita kita tentu saja nggak mungkin kan seekor ikan mau hidup di darat dan begitu sebaliknya hewan di darat mau hidup di air. Mungkin ada beberapa hal yang setelah mengalami evolusi akhirnya bisa, tapi saya bilang itu kan namanya evolusi itu sakit. Namanya evolusi itu penuh penderitaan. Jadi jangan sampai jatuh bangun habis-habisan. Walaupun memang bisa berubah, ya, tapi ya gitu deh. Ya. Oke, ya itu yang bisa saya bagikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya, bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, bisa ada gambaran bagaimana sih menjadi seorang scalper. Oke, dan lanjut kita masuk ke segmen berikutnya yaitu market review. Bagaimana kondisi market hari ini nih? Ya. Oke, ini dia nih. Ya, lagi-lagi saya bilang lagi-lagi katakan bahwa the powerful of technical analysis ya. Kelihatan banget kan, begitu IHSG belum mampu keluar dari atas selendang. Kita lihat hari ini begitu sekuat apapun dia berusaha tetap nggak bisa ya. Dan kita lihat dia bergerak pun masih ada di range selendang itu. Dengan bottomnya, lihat bottomnya. Harga bottom hari ini dan kemarin nggak jauh berbeda dan tutupnya masih berusaha di dalam selendang. Saya bukan bilang berarti bahwa IHSG nurut sekali sama selendang. Itu rasanya enggak lah ya, rasanya enggak. Lebih tepatnya adalah indikator kita selendang itu bisa memperkirakan pergerakan IHSG ada di range berapa. Itu mungkin lebih tepat ya. Jadi kalau saya bilang, wah lihat ya, candle-nya nurut banget ya. Nah, sebenarnya itu ngomong joking ya, bercanda lah ya. Lebih tepatnya bahasanya adalah bagaimana indikator kita ya, indikator selendang, skyline dan V-line bisa mengkalkulasi, bisa menghitung pergerakan dari IHSG sehingga dia bisa memperkirakan range pergerakan, dia bisa memperkirakan behavior pergerakan sampai di beberapa level tingkat support dan tingkat resisten. Mungkin bahasanya lebih ilmiah seperti itu, lebih tepat seperti itu. Jadi algoritma kita lah yang menyesuaikan. Karena segala sesuatu yang candle lakukan, IHSG bergerak itu dari market. Sedangkan indikator kita, winner stock, selendang, skyline, dan V-line, beradaptasi terhadap itu. Mengikuti itu. Gitu. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi, jangan salah loh ya. Nanti bilang selendang yang setir IHSG. Wow. Wow. Kalau sampai begitu sih udah keren banget deh. Grup winner stocks yang setir IHSG. Dia bilang, soalnya presisi banget apa yang Pak Irwin bilang. Contoh kemarin Pak Irwin bilang koreksi. Begitu bilang belum bisa rebound. Range pergerakannya masih di sini ya masih di sini. Ya karena saya baca indikator kita, indikator winner stocks itu selendang itu, skyline dan V-line menerjemahkan apa, memperlihatkan apa, kondisi seperti apa. Jadi saya lihat kondisi indikator, saya match dengan candlestick, saya lihat begini, saya bisa ambil kesimpulan. Tidak 100% pasti, maka saya bilang, kalau dia breakout, maka dia akan ke sini. Kalau dia breakdown, maka dia akan ke sini. Jadi, segala sesuatu itu kita menggunakan rule, menggunakan aturan. Dan aturan itu jelas. Kalau dia turun di bawah selendang, dia cenderung downtrend. Breakout di atas selendang, cenderung uptrend. Cenderung akan uptrend, maksud saya. Ya. Oke. Ya, dan Composite hari ini membukukan net buy 565,1 bio. Tadi ada pertanyaan lagi sih sebenarnya. Ini kalau saya mau ulas pertanyaan ini bisa 1 jam saya bikin video. Tapi nggak apa-apa, saya ulas sedikit aja. Pertanyaan begini, Pak Erwin, dalam 3 hari, 4 hari ini asing kan masuk terus nih. Terus kalau asing sekali jual pure gitu, gimana? IHSG ambiar dong. Gitu. Nah, gini, saya mau kasih tahu ya. Seorang fund manager, seorang institusi asing masuk dengan dana gede, kalau mau keluarin dana begitu, itu nggak bisa dalam 1 kali one time, one shot. Atau mungkin bukan. Kalau orang sniper karena pelurunya kecil, sekali tembak dapat. Ini kan nggak, pelurunya gede, bayangin. Masuk di awal Januari ini aja, total, saya ada baca di mass media, mungkin mendekati 4 triliunan. Itu bom atom, men.
Berarti sekali buang bom atom gitu, jeber gitu ya. Nah, IHSG sudah punya rule, sudah punya antisipasi. ARB 7%, langsung dia stop bergerak. Indeks minus 5%, langsung suspend semua dalam setengah jam. Setengah jam atau 15 menit. Itu yang kita alami waktu pandemi kemarin ya. Nah, jadi kalau 4 triliun yang mau buang begitu aja ya nggak gampang. Karena kita punya pengaman, jaring-jaring pengaman. Jadi kalau mau keluar, buat mereka gimana? Paling gampang gimana sih kalau mau jualan? Harganya lagi naik dong. Ketika naik, ada minat dari market, terjadi perpindahan. Nah, ini istilah ini nih. Terjadi perpindahan dari si A pindah ke B karena ada sentimen. Si B merasa bahwa apa yang A lakukan, menjual itu adalah bagian dari, oh untung ada yang jual gitu. Ini adalah part of strategy bahwa si B meyakini bahwa saham ini masih akan ada peluang untuk naik. Itu baru terjadi shifting, baru terjadi perpindahan. Kalau nggak ada begitu, nggak ada sentimen apa-apa, tidak terjadi shifting, maka harganya akan stagnan atau cenderung turun. Karena apa? Orang cenderung mau jualan. Nah, kalau gitu siapa yang beli, Pak? Kalau gitu, ya ada aja yang beli. Ya kayak asing ini. Dia yakin someday pasti akan naik. Nah, kuncinya adalah ketika kita lihat asing masuk di awal tahun ini 4 triliun, berarti kita harus melihat dari kacamata mereka dong. Berarti ekonomi Indonesia prospek sekali. Termasuk cukup tahan, punya resilience, ya, daya tahan terhadap Omicron. Umpama lo ya. Atau Indonesia salah satu negara yang cukup bulletproof terhadap inflasi. Karena Indonesia adalah negara produsen juga, dan mayoritas masyarakat Indonesia yang hidup di pedesaan nyaris tidak tersentuh inflasi. Bisa begitu nggak? Yes, bisa begitu juga. Berarti tidak terlalu takut dengan inflasi. Beda sama negara maju, yang inflasi, dengar kata-kata inflasi itu sangat-sangat mengerikan, umpama ya. Ya, itu jadi daya tarik juga buat investor asing. Jadi kita boleh dibilang bahwa sebenarnya kita cobalah berpikir dari sudut pandang mereka. Jangan thinking negatif mulu gitu ya. Indonesia kita jual, kita ketakutan ikutan jual gitu. Berpikir dari kacamata yang sebaliknya aja. Oke? Ya, itu. Kalau nggak, 1 jam beneran ini saya buat video nih. Oke, ya. Hari ini transaksi nggak besar sekali, tapi cukup besar, yaitu 9,28 T. Jumlah volumenya di atas rata-rata. Jadi pada dasarnya oke banget. Masih oke lah, termaintain. Ini berarti market rame, ya masih oke marketnya. Walaupun kalau boleh saya bilang, idealnya sih di atas 10 T, itu baru rame. Kalau ini ya cukup sedang-sedang saja lah. Mungkin tetap ada para pelaku pasar yang masih wait and see juga, memilih untuk mundur di belakang. Kita ngomong, especially di sini retailer lah ya. Tahu karena ya jelas lah Pak, karena LQ45 market cap-nya pada tiarap semua. Ini yang bikin 9T, ini sudah bagus nih 9T, karena sahamnya ini lapis 2 dan lapis 3 yang jalan. Kalau dari kacamata seperti itu, ya kita patut bersyukur 9T. Masih bisa 9T itu patut bersyukur. Karena kita tahu, saham lapis 2, lapis 3 ini valuasi nggak mungkin sebesar market cap kan, setuju ya? Dan kita berarti dari sini tahu bahwa begitu ini trader retail Indonesia ini berarti cukup aktif nih menggerakkan market nih sampai bisa 9,3, atau trader lokal lah istilahnya. Ya, bisa menggerakkan market. Ya, cukup happy lah. Oke, kita masuk ke sektoralnya, IDX Basic. IDX Basic good ya, slow but sure. Kemarin dia tidak buat lower low, mulai coba. Ini kalau boleh dibilang, kalau resisten tuh modelnya kayak gini. Kena resisten tuh belum tentu langsung jebret, dia langsung rebound. Dia tes dulu. Ini temboknya tebel, seberapa tebel sih, gitu kan. Terus kumpulin kekuatan, besok baru lanjut lagi naik, gitu ya. Makanya kalau kayak yang candle-candle kayak begini, nah ini saya suka nih. Kadang-kadang saya, wah ini peluang masih naik nih. Saya mau coba untuk buy on weakness deh, gitu. Ya. Ini saya bagi tips rahasia nih. Consumer cyclicals. Nah, consumer cyclicals, moga-moga ini kalau saya panjangin, ini, oh sorry, ini harusnya sudah saya panjangin di chart yang ini. Oh bukan ya ternyata. Nah ini, ya.
Ini dia tertahan hampir ke sini dan dia rebound. Nah, besok saya penentuan besok. Kalau dia besok bisa rebound, cakep ini ya. Berarti sektor ini mulai menarik kembali consumer cyclicals ini. Terus energi. Nah, energi ini slow but sure ya. Naik terus ya. Silakan Bapak Ibu amati pergerakan ini ya, termasuk bulletproof. Kalaupun jatuh pun saya yakin nggak terlalu dalam. Karena apa? Karena jarak antara dia dan selendang ini nggak jauh ya. Terus sektor finance hari ini sempat turun di bawah tapi dia bisa rebound. Nah, diwarnai dengan asing masuk yang cukup besar. Jadi saya lihat ini cukup oke. Dia menguji support istilahnya. Pullback menguji support. Harapan saya besok bisa comeback. Nah, kemarin saya sudah analisa ya, kita analisa. Kalau market hari ini cenderung hijaunya nggak terlalu bagus, kita malah berharap hijau, tapi malah ternyata masih nggak mampu hijau, masih merah juga. Besok cenderung merah ya, dan kita lihat kalau kayak begini, kita lihat kebetulan saya lihatnya finance kayak gini. Nah, kalau lihat finance, kondisi finance begini, dia masih cenderung sideways, berarti besok masih penuh dengan ketidakpastian. Jadi kalau saya bilang jangan terlalu berharap besok bakal hijau ya, seperti saya bilang. Kecuali kalau tiba-tiba ada momentum. Tapi kalaupun ada momentum, bam, besok hijau, jangan di HK, karena besok adalah hari taking profit sedunia. Jadi hati-hati ya. Nggak terasa ya sudah masuk weekend lagi. Wow. Terus healthcare. Nah, healthcare ini silakan Bapak Ibu yang kemarin saya sempat kode untuk buy on weakness, untuk icip-icip, ada Mika, ada Hill, Kalbe. Silakan ya, silakan. Terus industri, sektor industri mulai ya tertahan support dia bisa rebound. Tapi ini masih belum bisa keluar dari zona sideways-nya. Dia baru bisa keluar dari zona kalau bisa naik di atas skyline dan bisa breakout level 1058. Saat ini belum bisa. Jadi wait and see, kita lihat kalau besok bisa breakout berarti sektor ini berusaha comeback kembali ke jalurnya ya. Setidaknya keluar dari zona support. Terus infrastruktur mulai comeback dia, mulai rebound ya, diwarnai dengan hari ini ada Friend, ada Excel, Telkom yang mulai naik. Harapan saya besok lanjut ya. Silakan pantau besok sektor telekomunikasi. Sama sektor pendukungnya ya, Menara ya. Maksudnya bukan sektor tapi industri pendukung lah ya. Consumer non-cyclicals masih belum kemana-mana, belum mampu breakout skyline, artinya dia masih penuh tekanan ya. Jadi waspada saja. Properti masih cenderung bikin lower low, jadi saya juga cenderung hindarin. Masih hindarin, nggak usah dibahas dulu ya. Sektor techno, wow ini ya kemarin saya bilang mau nguji ya. Ini bukan sih, saya agak lupa, saya belum nonton video yang kemarin. Tarik garis ini, apakah dia bakal ke sini nih, kecenderungannya sektor tekno ke sini dan dia bisa rebound. Semoga ya. Ya nggak sih, kemarin saya ada gambarin garis ini ya, bener ya? Ingat nggak sih? Dan menuju ke sini beneran. Masanya rebound apa enggak gitu ya, kita coba lihat ya. Terus transportasi, masih oke banget ya, cenderung oke. Coba untuk comeback. Pantau sektor ini, jangan kaget tiba-tiba dia bisa breakout, bam, dia bisa terbang lagi ya. Oke, itu secara sektoral, secara composite, pergerakan hari besok saya kok cenderung tetap optimis besok hijau. Optimis hijau, cuma jangan di HK, jangan terlalu agresif. Oke, untuk rekomendasi besok apa aja nih? Pertama saya membagikan adalah United Tractor. Kenapa saya bagikan United Tractor? Karena saya antisipasi buy on breakout. Ya, on breakout kebetulan ini adalah area resistennya. Kalau dia bisa breakout, silakan ya. Tapi kalau dia nggak bisa breakout, maka rekomendasi ini gagal. Jadi sebaliknya, tunggu dia koreksi di level 21275 baru buyback. Lihat dia punya pola ya, beli di level itu di bawah. Nah ini kalau dia breakout, ini berarti bagus karena dia sudah lama nih ya, sudah 2 bulan, 2,5 bulan ini. Kalau dia bisa breakout cakep. Tapi kalau dia nggak bisa breakout, tinggal dulu ya. Kita lihat weekly-nya.
Kita lihat weekly-nya bagus soalnya. Saya lihat ini, Pak, saya rekomendasi ini karena saya lihat dari candle weekly. Saya lihat dia bagus bisa naik di atas selendang, ya tuh. Jadi harusnya menarik untuk dicermati. Ya ini saya sudah kasih gambaran sih. Dia cenderung kalau dia breakout ini oke nih. Sorry. Kalau dia breakout target saya 2385. Tergambar nggak sih di sini? Ya, mirip-mirip lah. 23875 nih target saya T2. Betul nggak sih? Ya, ini 23850. Selisih sedikit ya. Nih target saya pertama. Oke, itu United Tractor. Habis United Tractor ada Friend. Tadi sudah rekomendasikan di Friend. Kalau breakout 92 silakan buy, dan hari ini breakout dan disertai dengan volume cukup masif, asing juga masuk. Moga-moga besok bisa breakout Skyline. Dia udah breakout Skyline. Bisa breakout V-Line. Targetnya ke berapa? Nih targetnya ke sini dulu nih, ke level ini. Ke level resisten ini. Moga-moga ya. Ini sudah cukup lama ada di areal ini, di areal downtrend. Moga-moga kali ini dia bisa rebound. Ya. Ini weekly-nya juga udah mau. Biasanya dia sekali hembus, gitu bisa langsung dia breakout. Bisa naik. Moga-moga kali ini juga sama. Besok momentumnya. Kalau besok dia nggak bisa, saya pilih sell on strength dulu. Kalau dia nggak bisa naik ke atas V-line, saya memilih untuk sell on strength. Ya. Tapi kalau bisa breakout V-line, target saya ini. Clear? Lanjut ke tebik. Mirip-mirip, tebik mirip-mirip sama Friend. Cuma bedanya dia jauh lebih valid ya. Dia udah masuk ke dalam selendang, dan besok kalau dia bisa naik ke atas selendang, target saya dia ke ini. Ke areal ini, T2 ini. 3130. Ini saya naikin aja garisnya. Oke. Ini tambahin dulu deh di sini, 3040. Siapa tahu ada yang, Pak Erwin, saya nggak mau sampai ini deh. Saya ambil 3%-an dulu. I'm quite happy. Oke, nggak apa-apa. Ya. Oh ya, by the way, besok saya mungkin sampai siang, saya mau vaksin anak saya yang kedua. Jadi, moga-moga market oke nih besok nih. Nggak trading deh saya pagi. Nggak apa-apa, it's okay. Family first. Antar anak vaksin adalah suatu masih bisa nganter berkah buat saya. I'm happy. Oke. Tebik. Habis tebik ada Pegas. Pegas ini, wah ini deja vu nggak sih? Kayak Antam, kayak Inco ya. Moga-moga ini berat langsung sampai T3. Moga-moga ya. Semoga. Oke, Bapak Ibu, semoga apa yang saya bagikan hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Terima kasih sudah dengan setia nonton dan mendukung channel YouTube ini. Jangan lupa untuk selalu klik like and share ya, dan silakan nyalakan tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya sehingga ketika kami upload video-video Bapak Ibu juga dapat notifikasinya. Oke. Ya, itu dulu. Saya mau lanjut lagi bikin trading plan-nya. Tadi baru sekilas saja. Besok saya pagi-pagi nggak terlalu aktif, jadi silakan yang di grup, saya akan coba mantau juga. Oke, ingat besok hari taking profit dunia loh ya, jangan terlalu agresif. Sampai jumpa semuanya, stay safe, stay healthy, stay strong, and God bless.